Wih, balik lagi di Skakster bersama kali ini Oji. Oke, Bang. Aduh, Pak Rozi Romadona akhirnya datang lagi ke sini. Apa kabar, Ji? Insya Allah baik, Bang Jo. Gila, Oji ini salah satu orang jauh nih. Dari Purwokerto, Ji ya. Betul, masih belum pindah kan lu? Belum, masih Purwokerto aja. Gue inget banget waktu itu kita ke Lau, gue ke rumah lu dulu waktu itu. Dari rumahnya ke Lau masih jauh. 9-10 jam lah itu kalau mampir. 9-10 jam edan tapi mantep lah. HP udah di silent belum? Udah. Main catur Ji biasa. Oke. Alah. Apa itu? Cut. Dah dibilang. Apa itu? HP disekat. Nggak, kok ada adik laki-laki aku. Itu apa? Enggak, maksud aja dah. Aduh. Aduh, ya Allah, lagu. Gas. Gak apa jadi lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja Ji. Ya santai aja di sini mah kita nggak cerita horor. Oke Ji. Oke. Gila, lu lagi sibuk apa sekarang Ji? Sibuk lagi fokus ke ini sih, Bang, ke trip aja di rumah. Trip. Lu buka trip. Ya buka trip nggak banyak sih, biasanya rata-rata privat. Ini apa trip ke gunung berarti? Ke gunung dan lagi belajar sama temen yang kayak buka trip untuk pariwisata lah, lagi belajar nyari ilmunya dulu. Oh, kalau pariwisata itu maksudnya lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi kayak misal kita mau wisata ke suatu daerah, misal ke Bromo gitu. Nah, itu kita lebih belajar lagi tentang literasi, waktunya, estimasi, penginapan dan lain-lain. Wah, ini menarik nih. Jadi Oji ini lu tuh pendaki. Ya, bisa dibilang lah. Pendaki terus sekarang buka open trip nih. Ya. Wah, dari kapan lu buka open trip? Jadi kapan ya? Kalau dulu waktu SMK tuh ikut teman-teman di Purwokerto lah, senior, masih jadi porter, masih jadi tim. Kalau sekarang kebetulan saya yang ngatur semuanya. Jadi tim tinggal jalan gitu. Oke, keren juga. Lu umur berapa sana? Sekarang aduh, privasi di kalau Privasi bahas umur, udah tua juga lu. Aduh. Tapi lu keren. Maksud gue di umur lu muda, gue tau lah umur lu lah. Ya. Lu nih masih muda tapi lu udah bikin open trip. Ya. Gitu ya. Dan awal mulanya gimana kalau beli share Ji? Lu bikin open trip tuh? Awal mulanya sih berlanjut dari apa yang memang teman-teman di Purwokerto nih udah nggak lanjut tripnya, Bang Jo. Jadi udah berhenti nih, rata-rata udah nikah, ada yang mutusin buat kerja di luar negeri. Nah, karena tripnya ini udah berhenti mati, adalah beberapa kawan nih kayak yang biasa morterin sama tim nganggur kan. Nah, itu kayak mereka kadang sering minta job. Nah, dari situ kayak mikir, sama-sama butuh lah, nggak apa-apa, saling bantu aja. Dari situ tuh kayak izin dulu sama teman-teman yang masih di luar negeri tuh, Mas, ini kayaknya saya mau buka trip. Dari situ tuh saya mulai coba buka trip. Oh, maksudnya tuh lu ngelanjutin. Betul, tapi dengan nama yang berbeda. Nama yang gitu. berbeda. Nama tripnya apa? Teman Jalan Adventure. Teman Jalan Adventure. Jadi lu paling banyak lu kalau open trip gitu berapa orang? Pernah bawa tuh paling banyak masih 60. Hah? Itu batalion anjir. Mau perang anjir. 60 itu ke Gunung Slamet waktu awal buka itu, setelah erupsi kan tutup lama 2019 sampai 2020. Habis itu buka itu 60 orang. 60 orang itu lu ngaturnya gimana Ji? Jadi 60 ya itu. dibikin kayak per kelompok gitu. 10 gitu, ada 6 kelompok, nanti ada gate, ada sweeper, ada gate, ada sweeper gitu, backup-backupan semua. Oh, berarti 6 guide ini. Ya, bisa dibilang 6 gate lah, sama porter kurang lebih 10 sampai 12 orang. Gila. Cara lu memancing 60 orang itu buat daftar open trip lu gimana? Awalnya share-share biasa aja, Bang Jo, kan waktu itu. Jangan pakai lu ya. Waduh, pakai apa ini? Aduh, pesugihan apa lagi ini? Waduh. Enggak, jadi tuh kalau dulu kan mungkin Instagram belum seramai sekarang ya. Benar. Waktu itu di Facebook tuh banyak tuh yang kayak sering komen, dikasih kontak terus mereka baru ngechat. Nah, jadi kebanyakan share-sharenya tuh waktu itu masih di Facebook sama dari teman ke teman, dari teman ke teman gitu. Itu 60 orang macam-macam dong, pasti ada anak kecil. Anak kecil enggak, rata-rata SMA lah. Oh, SMA yang pada ikut. SMA sama udah lanjut kayak bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Itu orang-orang Purwokerto yang ikut itu. Enggak. Oh, Jabodetabek kan banyaknya. oh dari luar malah. Iya. Pada ikut open trip. Betul. Itu yang pada ikut open trip itu pada pemula semua apa yang udah pro? Kan itu ke Gunung Slamet ya, Bang Jo. Ya bisa dibilang adalah beberapa yang pemula mungkin ada, tapi kebanyakan udah pernah naik gunung. Oh, udah pernah naik gunung. Ya.
Tapi mereka lebih milih open trip gitu ya? Ya mungkin karena waktu itu kan belum udah banyak sih mungkin, tapi waktu itu mungkin nama saya masih baru kan. Terus penasaran mungkin, dan ya alhamdulillah nggak mengecewakan lah. Oke. Iya. Emang lokasi apa pas di open trip itu? Ya makanannya wajar aja Bang Jo, normal-normal aja. Bubur. Cuma mungkin karena apa ya, dari pelayanan, dari porter sama tim juga welcome sama peserta kan. Kalau ada butuh apa tinggal komunikasi, jadi enak aja di situ mungkin. Oh gitu. Wah ini menarik nih. Mungkin bisa dicoba nih ikut open trip nih. Tapi pernah waktu ke Gunung Slamet juga, tapi pesertanya nggak banyak. Ada yang nyasar, itu yang paling keluh kesahnya kayak gitu. Itu gimana tuh? Kok bisa nyasar? Kan open trip sama lu. Kan posisinya saya nggak naik gitu Bang Jo. Oh waktu itu gak naik. Diwakilin sama tim lu nih. Ya jadi waktu itu posisinya 30 orang kalau nggak salah. Ada nih 4 orang nih, satu keluarga lah, kakak adik semua itu. Nah naik lah, itu summit tuh saya nggak ikut naik karena ada satu cewek nih hari itu haid, dan ibu-ibu nih malamnya panas dingin badannya. Nah karena waktu itu kita bawa porter sama tim itu nggak banyak, jadi mereka suruh naik. Setelah makanan itu, waktu itu ada 2 porter yang naiknya telat. Makanan jadi baru mereka naik ikut backup. Nah saya di tenda tuh waktu turun semua. Kan biasanya kalau sampai tenda kan itu ya saya perhitungkan. Oh tenda ini udah pas, udah pas pesertanya. Nah ada nih satu tenda belum lengkap nih, kakak beradik. Lah ini mana satunya? Tiba-tiba kakaknya marah-marah. Mas ini adik saya mana kok belum turun-turun, udah setengah jam. Nah dicari tuh, sabar mas, sabar ya, tenang aja nanti saya cari kok. Tanyalah ke sweeper, ada nih sweeper biasa bareng sih, bisa ganti-gantian. Kemana mas? Lah saya nggak tahu mas, saya terakhir mbak itu doang udah turun, itu karena kabut mungkin, jadi saya nggak lihat. Akhirnya tuh saya nyari, ternyata geser ke jalur sebelah. Udah pindah jalur. Ketemu tuh saya cari 5:30, ketemu jam 1:30, hampir jam 2 pagi dini hari. Pindah jalur sebelah berarti jalur apa? Guci? Bukan. Jalur itu Gunung Malang. Oh udah beda gunung? Enggak, ini Gunung Slamet Bambangan, ini Gunung Slamet via Gunung Malang sebelah. Oh via Gunung Malang. Oke. Betul. Itu ceritanya gimana? Kok dia bisa pindah gitu? Karena waktu di pos 9 itu dia ambil kanan terus, dan itu posisinya kabut, jadi nggak ngeliat temen-temennya. Oh, tapi kan di Bambangan itu ada pelang-pelangnya bukan? Betul, tapi waktu zaman itu tuh nggak pelang, yang di puncak itu belum sejelas sekarang ada petunjuk-petunjuknya. Oke. Kalau gitu gimana, Ji? Itu karena waktu itu porter tuh hampir lanjut ke Sumbing rata-rata. Kan waktu itu ada lanjut trip lagi. Nah porter suruh jalan duluan. Nah tim nggak ada yang bisa nih karena besoknya kuliah. Akhirnya saya naik sendirian itu. Naik buat jemput itu? Iya, buat nyari juga. Lu sendiri tuh? Sendiri. Edan, itu gimana lo nyarinya? Nyari ya kita kayak udah feeling aja Bang Jo. Misal ada waktu itu di pos 7 tuh ada tenda 3 hari 2 malam bilangnya. Nah itu saya tanyain, nggak ada tanda-tanda ciri-ciri yang saya sebutin. Oh berarti ini harusnya naik lagi nih. Nah nyampe di pos 9 nggak ketemu. Udah Bismillahirrahmanirrahim tuh lillahi ta'ala, geser aja ke jalur sebelah. Lah melipir ke kanan, turun ke jalur Gunung Malang, ketemu posisinya hampir di antara pos 4 pos 5. Itu lagi ngapain dia? Kedinginan udah? Udah menggigil parah itu. Terus lu bawa turunnya gimana? Bawa turunnya jadi sendiri kan lu? Iya, bawa turunnya gimana? Alhamdulillahnya sih pesertanya karena habis diberi pertolongan pertama kan kedinginan parah tuh. Saya kasih berangkat emergency, saya kasih SB, terus bikin hangat-hangat dulu teh, kasih roti dulu, disuruh makan nasi udah nggak mau itu. Udah katanya sih, kata beliau ini ya yang kesasar, itu disuruh berhenti di situ sama kayak kakek, tapi nggak tahu. Oke. Udah di sini aja, jangan turun-turun. Ini kakeknya tuh posisinya bawa kayu bakar. Kata si anak ini. Nah waktu udah ditolongin tuh, kita kalau naik lagi tuh kayaknya nggak mungkin Bang Jo, soalnya jauh banget kan. Iya dong. Nah naik mau motong turun lagi. Iya mau motong jalur tuh Oji nggak yakin, soalnya nih anak kan mentalnya udah, fisiknya udah drop kan. Akhirnya milih naik lagi dengan catatan pasti sampai bawah, nanti turunnya agak lama. Bener sampai bawah tuh hampir jam berapa? Singkat cerita tuh hampir maghrib lah. Nyampe bawah lagi tuh. Lama banget itu. Ini anak gede apa gimana? Umuran 25 tahunan. 25 tahunan bilangnya. Badan tanya podcast Fan, kau ini mencekam. Badannya gede.
apa ya? Semasnya ini. Wih, gede nih. Ini bukan gede, Om. Udah kelewat gede ini. Tapi nggak itu loh Mas, nggak yang fisiknya lemah-lemah banget nggak. Jadi kayak sering olahraga juga. Cuma badannya emang lagi pengecilan itu. Tapi ingat mukanya? Masih. Dia bukan. Bukan. Dia bukan. bukan. Berarti Aduh ya Allah. berarti lu kalau open trip itu selalu ke Gunung Slamet. Nggak mesti. Gunung-gunung di Jawa lah areanya idealnya. Di mana gunung-gunung yang misal kayak saya udah pernah ke situ dan menguasai medannya insya Allah. Kemana aja tuh biasanya? Seringnya sih masih gunung-gunung di wilayah Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur baru kemarin ke Argopuro sama Semeru sama Arjuna paling. Semeru Arjuna. Oh, menarik. Yoi. Argopuro ada yang ikut tuh berapa orang? Argopuro waktu habis lebaran kemarin 16 orang. 16 orang. Aman nggak? Aman alhamdulillah. Nggak ada apa-apa itu bener. Aman. Lulus. Bener. Kapan ditutup-tutupin? Aduh. Wah, ini jangan-jangan nih. Bener itu aman. Cuma memang trouble-nya tuh ketika turun. Kan Capek. kita camp dari Rawambik tuh. Hari ketiganya berarti sampai Danau Taman Hidup jam berapa? Jalan jam setengah 10 sampai Danau Taman Hidup setengah 12 malam. Ji, tapi peserta gue yang kesurupan di Sumbing ikut ke Argopuro sama lu. Ikut aman. Aman itu. Nah, ini berarti kan kok lama banget kenapa itu? Karena rata-rata waktu di puncak tuh kena hujan, berhenti tuh lama, terus turun kan kita hujan kan jalannya licin tuh Argopuro, abis dari puncak ke Bener. Taman Hidup tuh. Nah dari situ tuh pelan-pelan. Oh, karena mengantisipasi trouble yang lebih parah kan. Karena pelan-pelan, berarti pelan-pelan banget dong tuh. Wah pelan-pelan lumayan. Rata-rata kan cewek itu, cowoknya cuma 3. Pantesan. Aduh, oke. Astagfirullah. Bentar, katanya Agung ada yang mau nanya nih. Tanya apa, Gung? Enggak sih, enggak mau nanya. Nah sih. Tapi yang susah dari belum buka open trip itu apa sih? Ya kan karena saya pribadi yang ngatur semuanya ya Bang Jo, kayak mulai nyari peserta, travel atau kendaraan, registrasi dan lain-lain. Jadi mungkin lebih ke itunya sih Bang Jo, masalah kayak nyari peserta sama transportasi dan lain-lain itu. Kan lu tinggal ini doang lu posting di IG pada ikut. Kan nggak semudah itu kenyataannya saudara, betul? Udah gitu kadang banyak nih yang tanya-tanya, set bales, oh yaudah mas maaf cuma tanya-tanya gitu kan. Makanya kurangin dong harganya. Aduh ya Allah. Ini dong, yang gunung gak ada yang murah. Masalahnya gini-gini juga butuh makan ya. Terus ada kendala apa lagi selama lo open trip itu? Yang peserta-peserta lo yang aneh-aneh itu? Aneh-aneh ya masih normal lah Bang Jo. Masih normal? Iya cuma kadang gak ada yang aneh-aneh banget sih. Paling kayak kram di trek, minta apa, udah gak kuat carry gitu-gitu doang paling. Gak ada yang aneh-aneh buat, gak ada. Tapi selalu lu yang backup tuh? Ya kan saya bagian sweeper biasa. Sweeper. Tim sapu. Jadi kalau ada yang gak kuat misal carry, lu yang gendong carrier-nya? Iya. Wih dan Bang, nanya dong, Bang. Ada yang cinlok nggak, Bang? Wah kebetulan trip saya nih dari 6 orang nih yang udah pacaran, 4 udah jadian, udah nikah. buset. Oh jadi ini open trip sekaligus biro jodoh ini. Iya nih kayaknya dua-duanya, satunya udah mau lamaran ini. Iya. Aduh, Ini ya Allah. yang mau cari jodoh bisa kali ini. Yang pusing. Boleh. Lo kira cewek bola-bola. Menarik juga. Iya benar itu mungkin dari 2019 itu udah ada 4 orang yang nikah. 1 orang ini lagi lamaran, satunya lagi PDKT mungkin ya deket-deket. Ini gara-gara cinlok di trek nih. Iya di pendakian. Oh berarti dia di pendakian tuh saling ini ya bantuan gitu. Mungkin ya nggak tahu juga itu kan posisinya saya belakang sendiri kan biasa backup yang paling belakang mungkin kayak gitu. Sosok sini aku bawain. Gua 1 udah nikah ikut trip ya. 2 pacaran, 1 acaranya besok nih habis lebaran nikah. Wah, Berarti kita dapat pahala dong. Iya, insya Allah. Tapi yang punya open trip kagak nikah. Aduh ya Allah, keringet dingin. Kita mau badang. Aduh, Badang. astagfirullah. Doain aja, amin. Ya Allah. Nah Ji, lanjut lagi. Selama open trip itu Ji,
Lu awal-awal mulanya itu lu nyari-nyari apa? Kayak porter gitu dari temen-temen lu doang. Biasanya sih ada kan kalau wilayah Jawa Tengah kebetulan alhamdulillah orang-orang basecamp banyak yang kenal. Nah paling ngambil dari teman-teman basecamp atau misal ada di Purwokerto beberapa tim yang dulu saya ajak gitu paling. Kalau di luar gunung-gunung Jawa lu pernah bikin kayak misal Rinjani atau Rinjani baru kemarin kan. Oh iya lu Pertama bikin itu. ya? Baru itu pendakian sendirian itu. Hah? Maksudnya sendiri? Itu kan saya backpackeran dari Purwokerto kan. Heeh. Kan waktu itu rencana dari Purwokerto Bali doang. Tapi karena mikir budget masih ada, udah nyebrang sekalian. Oh ini gak open trip tapi? Enggak, itu naik sendiri. Sendirian. Kebetulan di Lombok ini ada temennya temen lah, bisa nemenin. Jadi berdua sama Warlock. Berarti gak jadi sendirian dong? Iya, karena apa waktu itu tuh di base camp nggak boleh sendirian sama pihak dari Resort Sembalunnya. Dari Taman Nasionalnya. Makanya lu berdua sama temen lu. Ya, dan kebetulan tempat dia dari Sembalun tuh nggak terlalu jauh lah 1 jaman. Tuh naik udah kesiangan. Ada yang menarik nggak dari Rinjani itu? Rinjani sih indah sih dari semua sisi ya. Indah. Tapi ya ada tanda kutip lah. Apa nih? Apa nih? Ada yang mesum mas ini. Aduh, indahnya Rinjani masih kalah indah sama banyaknya sampah sih kayaknya. Oh iya parah sih sampahnya. Banyak bule-bule itu ya. Nggak bener itunya. Apalagi di Segara Anak tahu sendiri lah. Parah. Bule-bule berenang aja. Udah gitu kita mau nyari space. Amit-amitnya ya. Amitnya disensor aja. Mau BAB gitu buset ke semak-semak. Ini lu Sepotakar bang, banyak itu di situ. siapa setakar? Sepotakar. Sepotong. Tapi lu di Pelawangan nih ya. Lu yang ada tower kayak di atas. Enggak. Di situ Ci. Yang namanya Parah bukan banget. ruang ya. Jadi Kenapa bangga-banggaan? apa bahas? Tapi kan udah disediain itu apa? Bolong-bolongan itu. Saya naik kan udah kesiangan tuh. Dari kandang sapi tuh jam setengah 12. Siang banget itu. Siang banget, panas banget itu. Lu Nyampe. jalan apa naik Gojek? Jalan. Anjir. Sampai di Pelawangan jam 6:15 menit. Berarti lu buka baju juga dong kayak bule-bule gitu. Enggak. Itu cuma waktu summit saya sendirian. Karena warlocknya ini udah bosen naik katanya. Udah bosen ya? Iya. Kebetulan jaga tenda kan. Nah, tenda sebelah saya ini orang sama lah, orang Jawa. Tenda ini bongkar monyet, baru lihat tuh monyet bongkar tenda. Ih, parah ya Bang tahu Rinjani itu. Parah Rinjani monyet Monyet mulu. bisa buka tenda loh, resleting. Emang udah pinter-pinter sih. Kayak udah Sekolah di mana ya? udah beradaptasi sama ini sama manusia aja. Iya, ya Allah. Tapi di sana Ci ketemu banyak bule yang Waduh, itu kalau mandi air hangat kali ya. Oh lu lihat. Enggak, itu masih saya ngambil mata air. Saya ke situ marip-marip, bener dah. Mata air yang di mana nih? Kan di atas di atas pemandian air panas kan ada mata air tuh. Bandian Sagara Anak berarti nih. Iya, di Segarana kan ada Oh, mata iya, air. iya. Nah, ngambil ke situ. Itu banyak tuh yang kelereng yang kelihatan. Wah, kelereng kelihatan bule ya. Aduh. Ya Allah. Tapi lu buang air nggak di air terjun? Enggak. Ah. Swear. Buang air tuh terakhir di Torean mau turun. Udah itu doang tuh. Itu di tebing. Karena di Rinjani tuh makan gak terlalu banyak. Jadi masih aman perut. Gua dong buang air di air terjun. Jadi buang air with a view. Lu tahu nggak? Gue kan buang air. Gue ngadep sono. Ya. Ya kan? Ini jalur, nggak ya semi jalur lah. Pokoknya lu tahu kan yang air kalak. Oh iya, Bandar iya. Hangat kan kesana lagi tuh ada air terjun gede tuh. Ya. Nah gue situ, tapi gue ngadep sana. Nah kan gue lagi ini gue feeling nih Ji. Kok ada yang ngeliatin gue di belakang ya? Posisi udah jongkok, udah ngeden anjir, udah celana udah lepas. Iya. Gue nengok kan, set. Wah anjir, ada pendaki pak. Tapi Bayangin lagi nih astagfirullah. tapi gue nanya nih bang, potong nggak? nganyut deh itu air terjun. Tapi gini, pas gue nengok udah langsung kayak, langsung pura-pura balik. Gue pengen kejar ya, Ya. tapi gue kagak pakai celana anjir. Dia dalam hati bilang gini kali, ih dia orang hitam banget. tapi dalam hati gue mikir nih orang kalau sampai ngerekam gue,
nggak pakai celana gue kejar aja. Serius. Gila aja. Masa feeling gue kagak enak. Astagfirullah. Kan nggak lucu gue muncul di IG pendaki kan. Anjir. YouTuber air terjun. Anjir gak lucu anjir. Aduh, udah itu doang sih paling di Rinjani nggak ada yang apa kayak wah gitu nggak. Tapi ngeliat pertama lihat Rinjani emang bagus banget sih dari bawah. Parah sih. Apalagi jalan ke Sembalunnya kan. Kanan kiri itu indah banget bukit-bukitnya. Parah. Tapi lu pernah bingung gak sih? Apa? Porter-porter di Rinjani Kenapa itu? kok sendal jepitan doang pakai ini? Mungkin emang karena warlock ya. Mungkin kalau peraturan kalau gunung-gunung di Jawa Tengah kan rata-rata memang udah lumayan ketat kan. Karena banyak kayak tragedi misal pendaki kalau pakai sendal mungkin kesleo, dievakuasi dan lain-lain lah. Mungkin kalau di Rinjani lebih tipis dan pendaki jarang yang pakai sendal, lebih kebanyakan porter-porter karena warga lokal kan lebih tahu lah medan sama cuaca dan lain-lain mungkin. Tapi dia pakai swallow Ji. Iya. Kagak kepleset. Gue pakai sepatu gunung yang geriginya banyak kepleset mulu aja. Aduh ya Allah. Itu porter Rinjani bakul sendal swallow anjir. Iya kuatnya itu ya Allah. Enggak Masya Ji. Allah. Kuat oke. Tapi ini kok orang gak pernah kepleset anjir. Kalian kalau tahu jalur Torean, Ya. itu kan ada tebing-tebing gitu kan, kayak Ya. mesti pakai tali. Gue kebayang ya ini orang gimana lewatnya. Tapi pernah waktu saya turun dari yang air terjun rame tuh yang viral sampai di Iya tahu. kan sekarang ada apa yang buat titik check outnya kan di dalam hutan tuh di Torean kemarin waktu ke sana. Nah itu sampai situ balapan sama porter. Hah? Balapan? Gue main aja. Itu jadi ini yang warlock ini teman saya. Pokoknya mau pakai bahasa sana lah. Intinya bilangnya kata temen kita diajak balapan mas mau nggak gitu. Lah enggak sih ini mah tas sudah enteng gitu kan. Balapan Bang Jo bener. Yang menang siapa? Enggak jadi porter depan nih. Saya sama teman belakang. Udah ngikut-ngikutin terus. Nah kata porter orang mana mas? Orang Jawa. Buset tenaganya kuat juga ya mas gitu. Belum tahu dia. Jalanin Ozi. dah, jalanin. Oh siap. Astagfirullah. Aduh, iya. Tapi ada dukanya nggak dari open trip ini? Dukanya sih kayaknya Kayak hampir adalah kayak misal kalau open trip tuh kan kadang estimasi waktu harus diatur ya. Nah kadang misal turun terlambat atau apa terus paling kena cas gitu. Paling kalau ada teman-teman yang trouble pernah waktu itu ada sampai orang tua peserta nih kayak minta pertanggungjawaban. Loh kenapa? Karena ini kan adalah salah satu peserta nih matanya udah silinder. Nah disuruh jangan summit dia minta summit. Oke. Nah waktu turun yang lain kan cepet-cepet dia turun tuh ternyata takut trek licin. Walah. Nah dari tempat camp tuh kita udah sebelum zuhur nyampe base camp setengah 12 malam. Terus orang tuanya nyamperin. Enggak, jadi Minta pertanggungjawaban nyampe di kota beliau. Nah kan ketemu sama orang tuanya. Kok lama banget bla 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 gitu dijelasin lah sama Oji gini pak gini skenario nya dia karena di track kayak gini jelasin runtut tapi orang tuanya nggak terima itu tadi. Terus apa minta balikin duit? Enggak, terus minta kayak lain kali jangan kayak gini ya mas dijelasin soalnya orang tua tuh lebih khawatir gini-gini lah. Ya pasti siapa sih orang tua yang nggak khawatir anaknya turun lamaan kan. Apalagi orang tua tuh udah nungguin di kotanya itu udah lama. Jadi itu sih paling. Suruh main ke mall besok anaknya. Gunung. Aduh. Mungkin kalau masalah suka dukanya beliau lebih paham lah. Tapi kalau di pas open trip gitu suka ada yang kesurupan gitu gak sih Ci? Kalau sama Oji sih alhamdulillah nggak banyak sih tapi ada. Gitu. Ada. Itu kenapa sih bisa begitu? Wah kurang paham tuh Bang Jo. Itu kalau kesurupan gitu lo pengen lo iket? Enggak. Kebetulan ada salah satu tim nih bisa lah. Memang kan kalau ada hal-hal yang di luar sensitif gitu beliau biasanya ikut. Nah beliau lebih paham lah. Jadi udah ada backupan aman. Oke. Ji, gue mau nanya Ji. Gue bisa minta kontaknya gak? Gue naik gunung sering kayak gitu serta ada yang pura-pura kesurupan. Nanti kalau itu belakang aja ya. Aduh. Tapi kalau
ketemu binatang-binatang gitu, kan lu bawa orang banyak nih. Ya. Ada nggak yang pernah ketemu binatang buas gitu? Ketemu binatang tuh paling berapa ya? Ada kalau bukan open trip tuh ada. Dulu Merbabu Selo pernah sekali. Apa ketemu apa? Macan cuma jaraknya jauh. Misal saya di Sabana 1, dia di bawahnya. Ngelihat tapi itu. Ngeliat semua itu. Malah ada pendaki lain rombongan. Serem banget. Itu turun udah maghrib. Argopuro kemarin juga sama waktu yang kedua kali ke Argopuro. Kan ke Argopuro udah 3 kali. Yang kedua kalinya nih waktu mau masuk hutan lumut, lihat Macan. cuma kita hutan karena lumut itu saya turun tuh posisinya lebih duluan daripada yang belakang. Karena saya bangun tenda, masak dan lain-lain tuh. Nah begitu udah mau masuk hutan lumut, nggak jauh lah, paling Bang Jo kan tahu melipir gini kan. Iya. Terus di sebelum turunan nih saya udah berhenti nih di sini. Macannya lewat habis makan, masih gigit. Gigit apa? Gigit itu mangsa. Uset lewat. Ih serem banget anjir. Gue seumur-umur belum pernah tuh macan ya. Tapi itu ya kayak pada orang awam lah Mas, merinding, geteran, panik. Nah lu sendiri gimana? Lari tuh Bang Jo. Siapa yang mau diterkam macan? Tapi kata waktu turun kan ngobrol sama Cak Arifin kan di base camp tuh, iya, nggak apa-apa. Biasanya kalau dia udah dapat makan, udah dapat mangsa, dia nggak bakal nganu ke manusia juga. Biasanya takut juga sama manusia kata Cak Arifin. Itu dari pintu masuk hutan lumut sampai di taman hidup nggak ada 1 jam. Ngebut ya? Gara-gara Takut macan anjir. Tas carrier berat itu udah nggak dipikir itu bener. Emang. Tapi waktu itu gue ke Argopuro ngeliat ini doang Ji, tapak. Oh tapak. Tapaknya doang. Itu di waktu mau ke Cemoro Limo itu. Kalau yang waktu Oji turun yang kedua tuh kata Caripin ada itu Bang Jo, ada beberapa orang yang sengaja naruh ular kobra di atas. Hah? Kayak yang lepas gitu. Maksudnya kenapa biar apa itu? Karena dia di habitatnya gitu. Tapi waktu itu ada beberapa pendaki yang lihat sebelum saya ke Danau Taman Hidup itu. Ada beberapa pendaki yang lihat ular kobranya itu. Itu di jalur ular kobranya? Enggak, dari Danau Taman Hidup kan gitu jembatan ya. Itu dia tuh udah melipir ke sana, udah agak kejauhan sana pojokan. Ularnya di situ. Iya, ditaruhnya. Tapi bisa ke area pendaki di itu sekitar tempat camp. Serem banget. lagi yang kagak-kagak aja ngelepas di situ lagi. Gila kali ya. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa ngelepas kobra daripada Ultraman. Itu kan kok udah gede ya tadi ya, gue lihat. Mata gue yang siwer. Emang begitu. Tapi lo mancing nggak di Taman Hidup? Enggak. Kalau di Rinjani iya. Mancing. Dapat apa? Ya ikan lah, masa dapat duyung sih. Kira dapat bule. Aduh. Tapi kalau di Danau Taman Hidup enggak mancing. Karena kan enggak bawa peralatan kan. Ya berenang tapi. Enggak. Kan Danau Taman Hidup kan hijau air anjir. Kalau mandi teman-teman pada mandi, saya enggak. Mandi situ? Iya. Itu dalam anjir. Enggak kan di jembatannya itu mandi biasa. Oh pakai gayung? Oh anjir. Bawa gayung, bawa payung lagi. Payung? Buat apa? Aduh. Tapi sebelum kita balik lagi sebelum ngelakuin open trip itu lu kegiatan lu apa? Apa cuma naik gunung doang apa? Enggak kan, dulu setelah lulus sekolah ya adalah ngelamar-lamar Bang Jo sama jualan juga. Jualan apaan? Jualan keliling, somai gitu, cilok, batagor. Seriusan ini ya, astagfirullah. Menarik nih. Pakai itu? Enggak, astagfirullah. Dua orang mancing-mancing gue ya, astagfirullah. Enggak, bener, enggak. Terus kenapa lu berhenti jualan? Karena waktu itu ada satu hal lah yang mungkin gak bisa diceritakan karena kondisinya satu tempat itu kebakaran gitu Bang Jo. Hah? Jadi enggak gara-gara ada. lu? Enggak. Kan siapa tuh bawa gerobak. Jadi gerobaknya di situ terus kayak kebakar gitu semua rata-rata. Maksud gue hubungannya sama lu berhenti jualan apa Pak? Kan gerobaknya kebakaran Pak. Oh gerobak lu ikut kebakaran? Iya lah, balik modalnya nggak ada itu Pak. Akhirnya lu berhenti itu. Siapa tahu mau nambahin kan. Aduh. Berarti lu abis itu langsung buka open trip apa gimana tuh? Enggak, terus ya dari situ kan sempat jadi satpam juga gitu-gitu daftar. Nah terus dari satpam merembet lah kayak buka trip. Tapi kan kalau satpam 2 hari libur, liburnya dihitungnya besok paginya baru libur tuh. Nah kadang
capeknya di situ paling. Pulang dari gunung sampai rumah misal subuh, paginya kerja langsung. Itu lu jadi satpam pernah ketemu maling? Alhamdulillah belum pernah. Belum. Ya itu sini lu nggak guna dong borgol lu. Lah buat apaan Bang Jo? Aduh. Mau ngelamar di Prasojo. Kalau ada mah nggak apa-apa Bang. Terus kalau dari selesai itu adalah beberapa mungkin kayak freelance gitu. Nah kalau sekarang kadang kalau misalkan naik gunung lagi jarang nih. Paling kesibukannya ada salah satu temen kemarin baru masukin lamaran di beberapa tempat tapi belum ada panggilan. Nah demi mencari kesibukan juga ngojol sih. Oh ngojol juga. Ngojol. Jadi apapun dilakuin yang penting halal Bang. Di Purwokerto itu lu Mas? Iya. Berarti pernah boncengin Kunti kan lu? Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Bener lu. Nggak ada, bener. Pernah ketemu penumpang aneh nggak? Wah penumpang aneh mah banyak Bang. Mau nanya, Apaan? Oji ini kapan kepikiran buat open trip gitu kan, banyak kerjaan lain gitu. Kapan dan kenapa buat kepikiran buat open trip? Karena kembali lagi yang pertama ya Mas. Biasanya Mas Adil lebih paham nih tentang cuan. Karena kebutuhan sih Mas tadinya itu. Terus yang kedua kita ini kalau cuma mengandalkan dari satu sisi karena kita bisa yang lain ya udah apa yang enggak sih kita jalanin aja gitu Mas. Kita anak laki harus kuat Ji. Betul. Yang penting selagi nggak ngerusak orang kan, Iya. nggak nyenggol-nyenggol orang, halal dilakuin aja Tapi udah. gue sering disenggol Ji, gimana Ji? Tabah. Singkat tabah. Kayak judul lagu. Tapi balik lagi ke ojol tadi, gue mau tahu lu boncengin siapa? Nggak ada yang aneh-aneh Bang Jo. Penumpang. Iya. Penumpang gitu doang paling ya yang karena gimana ya? Pernah waktu itu ini apa? Bukan gimana ya? Malam-malam boncengin orang mabuk Bang Jo. Aduh. Laki-laki. Terus gimana? Ya udah itu yang order temennya lagi. Aduh, ya Allah. Terus gimana di jalan? Ya pokoknya di jalan. Jadi naik motor nih nggak bisa cepet-cepet Bang Jo. Itu jalan 20, 30 gitu. Nah dia Rumahnya ngoceh-ngoceh jauh. gak gitu? Hah? Ngoceh-ngoceh gak dia? Enggak, udah pulang lagi ini udah. Yang derek kecakwe ya? Oh dia tidur di bahu lu. Nah, terus waktu mau nyampe rumah, muta di jaket segitu. Terus lu apain? Enggak dia apa-apain itu. Mungkin mutah dari minum alkohol terlalu banyak ya mungkin. Ya nggak maksud gue. Anjir gue dimuntahin. Enggak sih. Nggak mau tahu. Kayak marah tapi nggak bisa Bang Jo. Terus waktu nyampe rumahnya ternyata nih si anak masih SMK Bang. Oke. Nah si bapaknya nih kebetulan baru pulang dinas, marah-marah gitulah. Intinya bla 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 bla. Terus belum bayar kan, mau masuk sama bapaknya udah dikunci pintu. Pak belum bayar gitu. Berapa Mas? Sekian gitu. Dikasih lebih tuh. Loh kok bau Mas jaketnya? Iya tadi anak bapak mutah gitu kan. Iya saya lebihin lagi nih. Ya udah itu dikasih lebihan gitu udah. Oke. Intinya nggak pernah kayak minta apapun lah. Itu gimana ceritanya anak lu bikin mabuk? Lah dia habis minum tuh. Kalau gini lu biasa minum kopi sasaran minum apa? Nggak itu di jalan diajak ngobrol juga udah nggak ada. Udah gini Emang lu gini. ajak ngobrol apaan? Mas ini bener ini mapnya gitu paling kan. Udah gitu doang. Ini Ji, matanya merah. Matanya udah gini Mas. Mulutnya bau gak? Bau pisan. Mabok. Kan lu pas ngambil tahu dong wah ini orang mabok nih. Kok tetep lu ambil? Ya gimana Bang itu kan akun temen di cancel kan kasihan. Oh pakai akun temen lu. Iya. Jadi lu joki ceritanya. Ceritanya temen nih udah lumayan kerja di tempat yang enak lah. Posisinya juga udah lumayan. Nah jadi daripada akunya nganggur. Oh lu yang main nih. Iya. Terus kan kebetulan lagi nyari loker belum dapat kan. Jadi ya udah dipakai aja. Bencong, pernah bencong? Pernah? Hah? Penumpang bencong? Belum pernah Bang. Tapi pengen? Aduh jangan dah. Peserta lu nggak ada yang itu bencong. Alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau yang agak-agak sih ada. Ada. Hampir aja gue buka kartu. Ada. Ada. Terus Ji, gue pernah denger lu pernah lakuin ekspedisi Ya. solo. Mm-mm.
Ya kan? Solo itu ada sendirian ke mana waktu itu, Ci? Rata-rata Gunung Jawa Timuran. Yang itu bukan yang waktu itu lu ke Alas Puro apa? Apa Ya ke itu, timur? jadi waktu itu tuh dulu Mbah Kakung nih punya kayak harapan. Jadi bisa keliling Pulau Jawa sambil naikin beberapa gunung yang menurut beliau mungkin ada di beberapa buku yang pernah beliau baca lah sejarahnya dan lain-lain. Nah waktu itu Mbah tuh belum punya kepikiran apa-apa. Tapi karena waktu itu di buku yang pernah ditulis tuh judulnya gelap, baru ditambahin sama saya. Jadi ekspedisi itu dinamain Geger Langit Peteng. Oh gelap. Ya, Geger disingkat Langit gelap. Peteng. Oh. Nah kebetulan waktu saya naik itu di ekspedisi itu sampai Bali hujan, full hujan selama pendakian itu. Oke. Itu apa yang mendasari lu mau selain buku itu? Maksud gue kan anak muda gitu kan pasti anjir. Takut lah gitu sendirian gitu. Tapi lu Kebetulan enggak. kan udah biasa naik gunung sendiri kan, lebih nyaman juga. Nah di beberapa tempat atau misal kota yang saya singgahin, kebetulan kan ada temen. Jadi kalau misal ada temen yang mau nemenin, ya yo. Kadang cuma nganterin sampai base camp gitu. Kadang cuma minjem motornya buat sampai ke base camp gitu-gitu paling. Nah nanti misal saya naik ke gunung waktu itu naik Gunung Wilis misal. Gunung Wilis tuh salah satu gunung yang menurut saya sangat menarik walaupun kecil-kecil cabai rawit. Menarik dari segi apanya nih? Indah. Dari segi keindahan, dari segi hutannya, terus dari segi cerita-cerita yang simpang siur di masyarakat. Nah bahkan Gunung Wilis ini dalam tanda kutip ya mungkin teman-teman yang dari sekitar Gunung Wilis itu tahu banyak mayat-mayat atau tengkorak yang bergeletakan. Hah? Itu bener lu? Menurut orang yang waktu saya naik sih orang basecamp bilang gitu. Maksudnya berarti banyak orang hilang di situ? Nggak tahu orang hilang, nggak tahu dari Petrus ya bang. Ah Petrus? Ya Seriusan? waktu zaman itu penembak misterius gitu. Iya, kok ada hubungannya sama Petrus? Karena rata-rata korban-korban kayak gitu dibuangnya di gunung mas bang. Ya bener lu. Ini cerita dari masyarakat sekitar ya. Oke. Oh, Nah, kebetulan waktu itu lewat jalur yang baru resmi belum lama dan nggak ada pendaki lewat situ, kebetulan tektok. Tapi waktu naik ini sama orang basecamp udah diingetin kalau ada kabut hitam jangan lanjut ya mending balik gitu. Nah ternyata mitosnya itu yang sampai sekarang mungkin masih dipertanyakan lah atau nggak tahu. Tapi kebanyakan temen yang ke Gunung Wilis ini kalau lihat kabut hitam kalau misal maju ke depan atau lanjutin perjalanan nggak aman lah intinya gitu. tapi emang ada kabut hitam ya? Kalau di Gunung Wilis sih kayak gitu katanya orang basecamp. Seumur kabut tuh putih loh Ji. Saya kena pak di Sumbing itu pak. Ada yang nabun kali. Mungkin ya. Nabun sampah. Mungkin. Tapi dari semua gunung yang pernah lo naikin, mana yang menurut lo paling menarik? Menarik dalam apa ini? Dari segi seremnya. Dari segi seremnya atau dari segi religi? Serem sama religi beda ya? Seremnya dong. Wah kalau serem kayaknya gak ada yang serem dah. Semuanya nyaman aja. Masa aja? Iya, disalak aja yang kata orang serem gak ada serem mas, bener. Kan lu pernah nemenin orang mati anjir, ditemenin sama orang mati anjir. Itu sih kayaknya udah settingan yang maha kuasa ya. Jadi itu menurut lu gak serem? Ya merinding gimana sih Bang Jo. Tapi di luar nurul juga itu. Maksudnya kan gunungnya normal ya. Gunung yang ya pendaki banyak lah yang ke situ. Tapi ya kayak gitu nggak tahu. Paling kalau yang selama ini kayak nyaman di hati sama saya selalu pengen ke sana tuh masih Gunung Lawu sih. Lawu ya, Lawu udah berapa kali lo? Wah nggak tahu tuh. Gak pernah ngitung kalau naik gunung. Ada puluhan kali tuh ada. Ya mungkin kalau gabut kadang naik sendiri gitu jalan. Ajak gue dong Ji. Oke nanti kita lewat jalur klasik aja ya. Berdua ya? Bisa. Ya. Saya belum pernah lewat jalur satu yang kemarin kan ekspedisi satu gunung yang nggak jadi tuh Gunung Lawu lewat Jogorogo. Jogorogo bener. Nah lewat situ nggak apa-apa. Itu trek terpanjangnya tuh katanya. Jogorogo susah loh. Mending naik berdua begini pak. Jogorogo susah. Rame-rame. Tapi lo emang lebih suka solo ya orangnya kalau naik gitu. Kadang sih enggak sama teman, misal cuma berdua gitu. Maksudnya orang dikit tapi ya. Ya lebih enak kayak gitu lebih ya. sharing sama di gunung tuh kayak kita lebih mencurahkan isi pikiran kita sih gitu kalau di gunung. Oh, berarti lu curhat kalau di gunung. Enggak sih kayak apa ya? Bertarung dengan pikiran sendiri lah kata orang gitu. Jadi misal Bang Jo, kok gue gini ya, gimana caranya, bla 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 gitulah. Terus Oke. nanti di pikiran yang lain, pikiran kita,
lu harusnya gini jalan bla 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 gitu. Oh jadi itu di gunung tuh lu sembari nyari inspirasi, Betul. nyari ide. Betul. Kadang ada salah satu gunung yang saya padahal baru berucap Bang Jo. Waktu turun sampai rumah beneran dijabah. Nggak tahu itu yang Maha Kuasa langsung denger atau gimana. Emang lu doa apa? Nggak, intinya doanya waktu itu tuh pengen nanti kalau sampai rumah nih, waktu itu kebetulan ibu sakit di rumah sakit. Kalau bener sembuh sampai rumah dan ini hajatnya beneran kan emang dapat dari Mbah dulu diingetin. Udah coba kesana nanti kalau emang rezekinya nggak kemana. Bener sampai rumah sembuh langsung hajatnya di itu. Alhamdulillah. Diturutin. Mantep. Itu ke Gunung Lawu itu lo naik. Bukan. Apa? Ada salah satu gunung di Jawa Tengah. Oh, ini kalau privasi gini pasti Gunung Kemukus. Waduh. Itu kayaknya tempat Bang Jo nyari pesugihan dah. Bungkus banget. Muria. Tapi lu pernah naik ke sana? Muria pernah. Enggak, Kemukus. Kemukus cuma paling di tempat warung-warungnya aja Bang Jo. Sama kayak tanya-tanya sama orang sekitar. Emang kenapa lu ngapain lu ke sana? Gak apa-apa Bang Jo, penasaran aja sih. Ini pasti buat Batagor. Aduh. Itu jauh soalnya itu masih SMK itu. Paling kayak yang kemarin saya belum jalan tuh lintas dari Buta ke Kawi. Kalau nggak sebaliknya itu yang belum. Oke, lintas Buta ke Kawi. Iya. Nah, gimana? kebetulan tuh waktu ke Kawi sebenarnya mau lewat jalur yang udah nggak direkomendasiin dibuka, yaitu lewat Keraton. Oke, Keraton tahu gue tuh. Ya, lama lewat situ nggak boleh. Intinya sama beberapa kayak kuncen di situ tuh nggak boleh lah. Intinya bla 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 bla. Terus waktu sama temen, emang bapak tahu ini yang diajakin ke sini siapa aja kan? Saya ngajakin beberapa orang juga kan. Gak apa-apa sih kalau mau ya silakan. Nah waktu itu saya masuk ke salah satu tempat lah di situ orang karena teman-teman saya ini ada yang sembahyang dulu katanya. Sembahyang menurut keyakinan mereka. Bapak-bapaknya tiba-tiba nyamperin saya ke warung terdekat. Mas kalau mau naik jalan aja nggak apa-apa. Langsung kayak ketakutan. Itu kenapa? Nggak tahu bapak-bapaknya tuh. 3 orang itu yang tadinya marah-marah langsung pada takut semua itu. Lu sih ngeluarin kodam. Kayaknya temen-temen dah itu yang lagi pada sholat. Tapi habis itu kita lewat jalur Kawi yang memang resmi. Nah udah lewat situ aja normal. Normal. Tapi lu bikin YouTube gak sih, Ci? Kebetulan bikin YouTube Bang, tapi karena waktu yang kemarin hampir 10 bulan belum upload tuh karena ada satu dan lain hal lah. Gak bisa diceritakan nih. itu. Menarik nih, pasti ada gesekan nih. Salah satunya HP rusak. aduh. Itu sih. Emang lu udah 10 bulan gak upload? Kemarin baru awal nih Rinjani, kemarin mulai beresin file-file gitu. Ya, karena sekarang alhamdulillah ada kan. Jadi ya itu paling. Subscriber lu berapa sekarang? Berapa ya? 70 berapa gitu Bang. Cuma ya itu karena udah lama gak upload kan. Berarti lu banyak fans nih. Enggak juga. Banyakan Mas Aldi Bang. Aduh. Lu Beli follower bang. Aduh. Disepil lagi. Lu suka dapat DM aneh gitu sih dari follower lu? Kayaknya Mas Aldi lebih pengalaman. Atau yang mau ikut open trip gitu? ada aja Bang Jo. Cuma yang nggak banyak. Mungkin Bang Jo juga ngalamin lah. Kayak gimana nih? Aduh, astagfirullah. Ada yang Bang Jo pernah sampai yang dikirimin aneh-aneh gitu gak sih? Iya. Emang lu dikirimin apaan? Lu dikirimin apaan? Ya intinya itulah gitu. Kan kalau udah mungkin saya itu orangnya mikir kalau ada orang nggak kenal ngirim gambar tuh kalau mau buka takut. Iya. Kayak gitu gak sih? Iya. Nah saya gitu Mas, sumpah. Waktu itu apalagi bukannya ada ponakan kan. Oh ini gambar gini. Kan dikira gambar apaan ya? Nah ponakan pergi dibuka gambar itulah pokoknya. punya perempuan. Itu dari cewek. Fix. Cowok pernah nggak? Cowok alhamdulillah belum pernah Bang. Dia selamat Bang berarti. Selamat ya, masih selamat. Aduh. Kita. Tapi itu traumanya sampai seminggu gak buka IG Bang, sumpah. Kan cewek Ji. Aduh, merinding juga Bang. Lu belum pernah kan di teror pemuja? Iya kan? Lah gimana itu ceritanya? Gue di DM. Gue kan upload
video berenang kan. Ya. Di Oh, yang kemarin, no? Iya, kemarin di IG di DM sama seseorang, gue lupa namanya, dia bilang, "Halo Kak, bagus." Saya bayangin lagi. Yang ngomong itu cowok sih. Dan bayangin setelah gue upload video berenang itu, anjir, apa? Yang DM aneh-aneh itu banyak banget, meningkat, sebelumnya nggak ada. Berarti Anda menarik hawa-hawa mereka, Bang Jo. Iya, kenapa kok yang tertarik malah yang beginian? Kok aneh sekali gitu loh. Saya juga jadi korban. Aduh. Yo masuk. Masuk. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa mana siapa? Siapa gue suruh balik. Suruh balik belum mandi. Aduh. Berapa hari nggak pulang Pak? 4 hari. Lah pantas buat kerupuk. Lah iya emang. Jajan kemarin kagak dapat ini ya. Itu bapak udah tua di istirahatnya di rumah ya. Ntar anaknya pulang diri Pak. Bang, oke. Nanti kalau ketemu sama sana suruh pulang ya. Iya, Aduh. siap Mbah. Ada bae ya. Ya ini masih jam 2 kan. Ntar sorean lagi makin aneh lagi sih. Astagfirullah. Oke. Catur, jangan ngomong mulu. Oh ya siap Ini Bapak. ada pion sini dah. Oke, sini dah. Narasumber ajakin minum, jangan minum sendirian. Lah, minum tinggal minum. Minum tinggal minum ya. Aduh. Tapi Ji, lu nggak kepikiran mau bikin buku lagi? Ada Bang Jo, sebenarnya ada beberapa yang mungkin dari salinan bukunya Mbah dan itu cukup menarik ceritanya. Dan ada beberapa dari buku itu yang kemarin dari Geger Langit Peteng itu yang pertama bulan 2022 kemarin sama akhir Desember kemarin sampai Purwokerto tuh ada beberapa tempat yang sama di buku itu ternyata sinkron. Dan itu ternyata ya agak krimi-krimi juga. Ceritanya lumayan. Spoiler dikit dong, spoiler dikit. Ya kayak contoh misal ada tentang beberapa tragedi dan lain-lain gitulah. Kalau diceritain sulit ya Bang Jo. Iya, kalau terakhir gini sensitif nih. Aduh iya betul. Tapi lo emang suka nulis berarti orangnya kan? Alhamdulillah sih, walaupun nggak terlalu sering, cuma beberapa hal yang kayak penting aja ditulis. Kayak lu perjalanan kemana itu lu tulis pasti. Nggak, biasanya kayak kalau perjalanan nggak, paling di tanggal tuh dikelowongin gitu, dilingkarin. Terus nanti kalau misal beberapa ketemu orang atau kejadian apa paling ditulis baru. Berarti banyak di rumah lu tuh. Nggak juga Bang Jo. Cukup singkat-singkat aja tapi bisa nyambung-nyambungin gitu ceritanya. Oke, kita ganti segmen tiba-tiba ya. Pada ya. Ada. Ji, balik lagi ke open trip lu nih. Oke. Gua baru dapat informasi Ya. kalau di open trip lu pernah ada yang bermasalah nih, pernah ada yang rese nih. Ya. Itu gimana ceritanya? Ya intinya Katanya- waktu itu mau ikut ke Argo Puro itulah. Mungkin beliau lebih paham lah Bang Jo. Orangnya ya. orangnya. Karena saya kan ketemu cuma sekali tuh. Ini orangnya kasih tahu nggak nih? Ya orangnya nanti beliau aja lah yang ngasih tahu tuh. Yang Oke. pojokan ya. Orangnya Rayman. Intinya dia nggak jadi ikut open trip. Oke, masuk. Kasihan. Astagfirullah. Ember saya mau diapain? Kasihan. Makasih. Dulu enggak? Jadi gimana tuh peserta? Nah udah singkat cerita tuh mau ikut. Nah sebelum dia komunikasi itu saya udah yakin kan karena beberapa trip dia emang bayarnya telat. Nah di trip saya kebetulan bayar telat nggak apa-apa, yang penting apa amanah gitu Bang Jo. Sama-sama percaya aja lah. Nah kebetulan waktu Argo Puro tuh dari tiket dari apapun tuh udah saya pesenin semua. Sama kayak misal alat-alat dia yang kurang juga udah saya pesenin. Nah ternyata ini anak gak jadi ikut. Anda satu peserta nih transfernya ke dia. Kok ke dia? Iya. Nah karena katanya ini apa nanti lewat saya aja, nanti saya yang transfer Mas Oji gitu. Oke, tapi ngasih tahu lu dulu nggak? Sama sekali. Oh anjir tuh orang. Terus gimana? Nah intinya dikait-kaitin sama Mas Aldi lah. Nah makanya saya kan waktu itu
setelah peristiwa itu Mas Aldi kebetulan habis dari Bang Ale sama beliau. Saya kontak lah. Mas gini-gini enggak? Katanya kemarin ke perahu sama Mas Aldi waktu bawa peserta privat. Lah Mas Aldinya bilang enggak bla 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 bla. Waduh anjir ini ditipu berarti ini saya nih. Nah uang udah masuk ke sana semua. Ke orang itu kan? Iya. Tapi ya semoga kalau sekarang masih hidup ya Mas, hati-hati jangan nipu lagi Mas. Sobat, kasihan orang yang ditipu. Karma ada Mas. Berarti orangnya masih ini, masih buron. Ya saya sih udah mengikhlaskan lah Bang Cok. Ya insya Allah diganti lah. Cuma ya buat orangnya lebih sadar diri aja lah. Berarti lu mesti ganti rugi dong kerugian sih. Lu ganti tuh. Argo Puro kemarin lagi apalagi ya Allah lumayan. Lumayan. Itu lu ganti. Saya yang backup. Yang harusnya untung malah buntung. Dari situ kata Mbak nih emang biasa cerita tuh ke Mbak udah legowo aja. Insya Allah diganti sama yang lebih gitu. Nggak lama dari situ ada Mas habis dari Argo Puro tuh 3 hari atau 4 harinya langsung privat trip Merbabu. Lumayan masuk. Balik modalnya dari situ. Mantap. Jadi emang langsung kayak kalau memang ikhlas insya Allah langsung diganti sama yang Maha Kuasa. Berarti ilmu ikhlas itu emang mahal berarti ya? Kayaknya lebih ke terpaksa sih. Terpaksa mengikhlaskan. Nah, tapi insya Allah memang apapun ilmu di dunia ini mahal Mas. Iya. Tergantung bagaimana cara manusianya menyikapinya tentang hal itu. Ya Bang, kita berilmu kayak padi aja Bang, semakin tinggi padinya kan semakin merangkak. Kan Runduk. Ada yang sini Bang seperti pohon kelapa. Tinggi aja. Beruk yang naik doji. Aduh, oke. Berarti lu sekarang lebih memfilter lagi dong. Kalau mau Peserta filter gitu lu filter gak sih? Alhamdulillah sih nggak pernah di filter Nggak pernah? Bang Jo. Cuma paling kalau sekarang tuh yang kayak mau masuk grup atau mau itu kepastian langsung DP paling kayak gitu. Cara mengantisipasinya. Itu mereka lu mintain foto dulu kayak lu lihat ini orang kayak aneh nih Wah gitu. nggak pernah sampai yang kayak gitu tuh. Si orang aneh nih orang penipu kayak ini gitu. Nggak pernah dan alhamdulillah kalau paling trouble di track ya nggak kuat bawa carrier gitu, paling kaki kram, normal gitu aja sih paling. Kalau yang sampai kayak kesurupan kayak Bang Aldi dah belum, separah itu belum pernah. Lu tahu yang tahu. benar-benar kesurupan apa enggak? Biasanya sih kayak lebih kerasa Bang Jo. Mungkin karena dulu sama Mbah juga diajarin triknya ya. Mungkin beberapa bisa tahu gitu. Tahu. Bedanya apa? Biasanya kalau ada bacaan atau niatan gitu, biasanya ada getaran juga kerasa di tangan. Itu kalau yang benar-benar kesurupan tuh. Iya. Biasanya kalau yang bawahan, kalau sama ini ya, sama tim satu ini yang bisa cuma diginiin kepala aja deh. Deket. Gitu paling. Oh gitu. Tapi maksud gue gini Ji, motivasinya apa? Wah, mungkin cari sensasi ya Bang Cari Jo. perhatian, sensasi biar masuk podcast YouTube mungkin Bang. Enggak, mungkin kayak biar lebih diperhatian sama Bang Aldi gitu. Ini kan maksud gue, lu nggak ngevlog kan Bas? Ya Open karena trip, kan? saya kalau dulu dibilangin sama beberapa senior nih kalau bawa tamu jangan sekali-kali konten. Karena nyawa orang lebih mahal daripada konten. Ya biar lu fokus gitu kan. Betul. Ya maksud gue kan lu gak ngonten ya, artinya gak ada kamera. Kok ini orang kesurupan gitu. Ada Pura-pura malah kesurupan pendaki gitu. lain yang video Bang Jo. Pendaki lain yang video ya. Iya. Iya juga sih. Nyari sensasinya di situ ya. Betul. Apalagi kayak yang kan ada tuh yang sering di IG yang cewek kesurupan di gede tuh. Itu saya lewat Bang Jo. Hah? Iya. Itu bener Bong? Kata temen ini sih benar. Oke. Saya kan gak deket sama sekali. Udah bukan urusan kita lagian banyak itu. Kata teman orang-orang pintar kalau udah mah kita minggir gitu. Nah ternyata waktu di video-video itu kan nyampe malam. Lah masa nggak selesai kata temen. Ih kesurupan lama banget. Oke pertanyaan terakhir nih Ji. Lu milih siapa? Milih apa ini? Astagfirullah. Pilih dong pemilu presiden. Oh pemilu. Kalau saya kayaknya masih merahasiakan aja Bang Jo. Masih merahasiakan. Soalnya kalau kita milih kadang follower ataupun teman-teman kita jadi kayak ikut sama apa yang kita mau gitu. Misal nih saya milih kelompok A atau B gitu. Kok Mas Haji ikut sana? Nanti ada yang kayak unfollow lah, berantem lah atau apa, berdebat argumen. Nah saya mengurangi debat sama orang ataupun berbeda pikiran sama orang.
Dan juga kita nggak dibayar, ngapain ngajak-ngajak ya? Betul sekali. Kayak gitu. Tapi kalau dibayar mau? Enggak lah. Karena dari dulu Mbah juga kalau tentang politik, ibu juga Nggak mau, nggak ini. Nggak mau ikut-ikutan maksudnya. Tapi ada di beberapa kesempatan dalam tanda kutip ya, minta temenin Mbah ke gunung itu buat waktu pemilihan ada. Oh itu banyak. Banyak banget. Oh ini menarik nih. Tiba-tiba. Wah ini pembahasan menarik nih. Tiba-tiba. Kita lanjutin dikit lagi. Aduh, astagfirullah. Ini kita nggak usah sebut nama atau dari partai mana entahlah. Tapi memang banyak pejabat-pejabat gitu Kalau di Jawa Tengah khususnya ataupun Jawa Timur banyak yang kayak gitu Bang Jo. itu ngapain dia ke gunung? paham. Maksudnya dia minta ditemenin? Mungkin ya ada hajat atau apa, mungkin ya kepercayaan orang lah mungkin. Itu maksudnya minta dilancarkan. Mungkin ya. Dan selama dari saya SMP mungkin waktu paham itu masuk SMP sampai sekarang kayaknya banyak dah yang udah kepilih dan terus menerus. Itu dia gara-gara itu? Nggak tahu Bang Jo, mungkin karena yang maha kuasa mungkin. Iya juga sih. Anda positive thinking sekali gitu loh. Bilang aja lu pesugihan. Disepil terus saudara. Oke. Oji, nih thank you banget Ji. Oke, siap. Sekaknya belum. Aduh. Thank you banget nih udah mau mampir. Oke, Semoga sukses selalu buat Amin. aktivitasnya, Amin, buat amin, open ya Allah. tripnya. Amin. Ada bersamanya ya. Mati lagi. Aduh, langsung mati nih. Buset. Skakmat sama gua. Kapan Pintar ada yang banget ini menang? berarti ya? Aduh kacau. Kalau settingannya begini. Oke, tulis di kolom komentar. Gue pengen ngundang siapa lagi, oke? Sampai ketemu di Skaktes selanjutnya.